Hai semuanya, perkenalkan nama saya Vivi Farila Mandaki, mahasiswa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Cendrawasih, peminatan epidemiologi dengan NIM 20220710143115. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu masalah terkait neonatal, yakni BBRL. Apa sih itu BBRL? BBRL atau berat badan lahir rendah adalah kondisi di mana bayi yang baru lahir memiliki berat badan kurang dari 2.500 gram atau 2,5 kg tanpa memandang usia gestasi. Usia gestasi sendiri adalah waktu seorang janin berada pada rahim terhitung menurut hari pertama haid terakhir atau HPHT sampai bayi lahir. BBRL sendiri terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama BBRL atau berat badan lahir rendah, di mana berat badan bayi berada di antara 1.500 sampai kurang dari 2.500 gram. Berikutnya ada BBLSR atau berat badan lahir sangat rendah, di mana berat badan bayi berada di antara 1.000 sampai kurang dari 1.500 gram. Dan yang berikut BBLER atau berat badan lahir ekstrim rendah, di mana berat badan bayi kurang dari 1.000 gram. Berikutnya saya akan membahas tentang prevalensi BBLR. Menurut UNICEF tahun 2020, sebanyak 19,8 juta bayi baru lahir diperkirakan 14,7% menderita BBLR. Dan menurut Profil Kesehatan Ibu dan Anak tahun 2024, prevalensi bayi dengan berat badan lahir rendah di Indonesia sebesar 12,47%. Di Papua sendiri terdapat 18,26% yang mengalami kondisi BBLR. Yang berikutnya yaitu determinan BBLR. BBLR sendiri dapat disebabkan oleh faktor ibu dan faktor janin. Faktor ibu yang pertama yaitu usia ibu. Ibu yang terlalu muda ataupun terlalu tua dapat berisiko memiliki bayi dengan berat badan lahir rendah. Berikutnya, nutrisi ibu. Ibu yang kekurangan nutrisi seperti protein, zat besi, atau folat dapat mempengaruhi pertumbuhan janin. Yang berikut, kondisi kesehatan ibu. Penyakit seperti hipertensi, diabetes, atau infeksi dapat meningkatkan risiko bayi dengan berat badan lahir rendah. Yang berikutnya, gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok, konsumsi alkohol, atau penggunaan narkoba dapat mempengaruhi pertumbuhan janin. Yang berikutnya yaitu faktor janin. Faktor janin yang pertama yaitu kelainan kongenital. Kelainan kongenital adalah kondisi medis di mana bayi lahir dengan kelainan pada struktur dan fungsi tubuhnya. Kelainan ini bisa disebabkan oleh faktor genetik ataupun infeksi selama masa kehamilan. Yang berikutnya, pertumbuhan janin terhambat atau intrauterine growth restriction atau IUGR adalah kondisi di mana janin tidak tumbuh sesuai usia kehamilan. Ini bisa disebabkan oleh gangguan suplai nutrisi dan oksigen dari plasenta karena masalah bawaan pada janin. Dan yang berikut yaitu upaya pencegahan BBLR. Upaya pencegahan bayi berat badan lahir rendah dapat dilakukan sejak sebelum kehamilan, selama kehamilan, hingga menjelang persalinan. Yang pertama yaitu sebelum kehamilan. Dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, pemeriksaan kesehatan untuk mendeteksi dan mengelola kondisi yang bisa memengaruhi kehamilan seperti anemia, hipertensi, diabetes, ataupun infeksi kronis.
Yang kedua yaitu asupan gizi seimbang. Calon ibu harus memiliki status gizi yang baik dengan berat badan yang ideal. Dan yang terakhir yaitu imunisasi lengkap, seperti imunisasi TT atau tetanus toksoid dan rubella untuk mencegah infeksi yang bisa mengganggu perkembangan janin. Upaya pencegahan yang berikut dilakukan selama masa kehamilan. Yang pertama, melakukan pemeriksaan ANC secara rutin minimal 6 kali selama kehamilan untuk memantau tumbuh kembang janin dan kesehatan ibu. Yang kedua, pemberian suplemen seperti tablet tambah darah, kalsium, dan zat gizi lainnya sesuai anjuran. Dan yang ketiga, penanganan penyakit penyerta seperti hipertensi kehamilan, diabetes gestasional, ataupun infeksi. Yang berikutnya, peningkatan asupan nutrisi ibu hamil seperti menu seimbang dengan protein tinggi, zat besi, asam folat, dan kalori yang cukup. Dan hindari rokok, alkohol, dan obat-obatan terlarang karena bisa menghambat pertumbuhan janin. Dan upaya pencegahan yang terakhir dilakukan menjelang persalinan. Yang pertama, deteksi dini risiko persalinan prematur sehingga bisa dilakukan tindakan preventif seperti pemberian kortikosteroid untuk pematangan paru janin jika diperlukan. Dan yang kedua, bisa melakukan rujukan ke fasilitas kesehatan yang memadai jika terdapat risiko tinggi yang memerlukan penanganan spesialis.